Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman football lovers. Oke, lama nih kita nggak ketemu nih di John FKR Channel. Hari ini di episode kali ini, gua mau membahas tentang perbedaan tim-tim sepak bola antara tim profesional, semi profesional, tim amatir, semi amatir, fan club dan komunitas nih. Oke, kenapa gua ambil tema episode kali ini? Karena gua turut prihatin dan turut menyesali tentang kejadian yang kemarin terjadi di Stadion Patriot Bekasi, yaitu ketika pertandingan fan football di sana ada kejadian wasit dikebukin. Nah, itu yang sangat menyesalkan itu. Oke, makanya di episode kali ini gue akan membahas satu persatu definisinya dan perbedaannya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, John. Ada klub profesional. Ya, kita tahu klub profesional itu sudah dalam acuan FIFA itu sudah tertulis bahwa klub profesional itu ya dia harus dikelola secara profesional, baik secara infrastruktur, manajemen juga mereka harus secara profesional ya. Kita tahu kalau di Indonesia ini kasta kelasnya untuk klub-klub profesional itu di Liga 1 ya. Maka bagaimana mereka mengelola tim secara profesional gitu, mempunyai sumber dana dari mana dan itu profesionalitasnya. Tapi yang menarik di Indonesia bahwa kita ini di Indonesia ini profesionalnya tapi tidak menyeluruh. Kenapa? Karena untuk infrastruktur atau stadion itu atau tempat latihan kita masih menggunakan fasilitas dari pemerintah kota atau pemerintah daerah. Nah, ini yang menjadi PR buat klub-klub di Indonesia. Ya, sama seperti di liga-liga Italia. Klub-klub di Italia itu tidak punya stadion, hanya Juventus yang punya stadion sendiri, J Stadion. Tapi selebihnya tempat latihan itu atas nama klub itu sendiri. Ya, jadi persamaan kita dengan sepak bola Italia tentang tim profesional itu ya sama-sama tidak memiliki stadion sendiri. Itu permasalahan dan problemnya. Nah, secara manajemen juga klub profesional itu rata-rata di Indonesia itu udah menjadi PT. Gue ambil contoh Persib, PT PBB Persib Bandung Bermartabat, atau Persija itu udah jadi PT. Nah, kan itu mereka dikelola secara profesional begitu. Berikutnya dan ke profesional ini lebih banyak ada di Liga 1 ya. Di Liga 1 itu syarat untuk memang ikut berkompetisi di Liga 1 ya memang harus ke profesional. Tapi gue ya sangat menyesali itu ke profesional itu adalah ketika banyak yang klub profesional dia belum bisa menjadi klub profesional, dia udah naik kasta, tapi ketika dia udah naik kasta nama klubnya itu dijual, lisensinya dijual, bergantilah nama klub lain. Itu yang sangat gua sesalin dan banyak terjadi di Indonesia ini, seperti contoh Madura United yang dulunya Pelita Bandung Raya, terus Bali United juara Liga 1 tahun kemarin yang dulunya adalah Persisam Samarinda. Lalu ada Bayangkara FC yang dulunya sebenarnya Bayangkara FC itu dulunya Persebaya Konflik ya. Persebaya Konflik. Lalu ada Persikabo yang sekarang, yang dulunya adalah Persiram Raja Ampat, lalu menjadi PS Tira, menjadi Tirakabo, sekarang menjadi Persikabo. Tadinya Persikabo ada di Liga 3, itu yang gue sangat seselin. Dan satu lagi itu masih banyak ya, maaf bukan satu lagi tapi masih banyak, ada Sriwijaya FC juga yang dulunya Persija Tim Solo. Lalu ada Badak Lampung yang dulunya Perseru Serui. Mitra Kukar juga dulunya adalah Niak Mitra Surabaya. Nah, ini yang gue sangat sesalin, bagaimana kita sudah menjadi profesional tapi ketika tim itu udah naik kasta dan dia nggak bisa mencari investor, maka namanya berubah, lisensinya dijual menjadi berganti nama. Itu yang sangat gua sesalin ya.
Oke, yang kedua itu ada klub semi profesional. Ya, semi profesional itu adalah klub yang kalau di kita di Liga Indonesia itu biasanya ada di Liga 2. Dia sedang menuju ke arah manajemen yang profesional. Walaupun di Liga 2 pun sudah banyak klub-klub yang udah jadi klub-klub profesional. Klub-klub ini ya tidak beda jauh dengan klub profesional ya, tapi yang menarik di sini adalah tentang pembinaan pemain ya. Kalau di di klub profesional itu pembinaannya berjenjang ya. Maksudnya terintegritas dari klub tim senior, tim under 20 atau tim usia 20, tim usia 18 dan tim usia 16, mereka semua bersinergi ya. Karena di sana di Liga 1 ada Elite Pro dan di Liga 2 tidak ada Elite Pro. Nah, makanya yang membedakan di situ di Liga 1 ada jenjang usianya ya, terintegrasi dengan usia mudanya, pembinaan usia mudanya. Sementara di Liga 2 atau tim semi profesional itu tidak ada gitu. Itu yang membedakan ya, karena makanya baru itu yang membedakan antara tim profesional dengan tim semi profesional. Kita lanjut ke amatir ya. Oke, di tim amatir ini kalau di Liga Indonesia kita banyak temui di Liga 3. Banyak klub amatir. Artinya apa? Klub-klub ini masih dipegang oleh perorangan. Belum PT. Dia belum menjadi PT tapi perorangan. Nah, uniknya di sini adalah klub Liga 3 itu sebenarnya masih bisa memakai APBD. Gitu, masih bisa memakai APBD. Cuman gua nggak tahu bagaimana cara markup dananya itu seperti apa setelah ya kita tahu bahwa APBD udah nggak boleh di dalam sepak bola, tapi banyak yang masih memakai APBD ya untuk tim amatir ini. Nah, tim amatir ini biasanya yang tadi gue bilang dia belum menjadi pro atau semi pro karena dia masih dipegang oleh perorangan. Banyak itu karena syarat untuk mendaftar tim Liga 3 itu ya memang tidak sulit ya kalau untuk di kita ini ya. Syaratnya simple aja sih, yang penting mereka punya manajemen atau pengelolanya yang baik gitu. Terus pemain-pemainnya juga oke dan punya home base sekretariat. Itu aja udah cukup untuk mendaftar ke Liga 3 sih kalau di Indonesia ini ya. Makanya kalau di kita Liga 3 itu setiap tahun pasti banyak peserta baru ya, dan tim-tim peserta itu ya pasti disahkannya di Kongres Asosiasi Provinsi PSSI, biasanya seperti itu. Oke, yang tim berikutnya ada tim semi amatir. Nah, kalau tim semi amatir ini di Indonesia ini gua bisa sebut kayak tim Tarkam lah, karena sumber pendanaannya cuma satu gitu. Itu bos-bosan aja biasanya seperti itu. Dan tim semi amatir ini dia ya paling main setelah kompetisi Tarkam cabut, udah bubar, cari lagi turnamen lain begitu. Mereka jadi kalau dibilang antara terkasta yang di bawahnya, tim di bawahnya itu fan klub sama klub amatir tanggung gitu. Jadi kalau dibilang amatir dia tidak mau untuk mendaftar ke Liga 3, dibilang tim fan aja juga, tapi mereka serius. Nah, ini yang gue bilang tim semi amatir. Biasanya tim-tim Tarkam seperti ini. Oke, nah berikutnya itu ada fan club. Nah, fan club ini ya kita tahu dia fan club bermain tim-tim ya iseng-iseng aja ya kan, iseng-iseng. Sekarang mungkin lagi banyak lah, lagi gue bilang lagi trennya lah tim-tim fan. Mereka main terus foto-foto ya nanti diposting ke sosmed ya, seperti terlihat seperti profesional lah, padahal dia fan club dan mencari kesenangan lah. Motonya sangat simpel. Kebanyakan fan club yang saya udah pernah sambangin atau kebetulan saya dekat dengan pengurusnya, mereka menyalurkan hobi, mencari kesenangan, mencari sehat, yang pasti itu motif utamanya sih, dan silaturahmi. Itu yang dibilang fan club itu seperti itu. Dan yang terakhir ada komunitas. Nah, komunitas ini hampir sama dengan fan club, tapi yang membedakan fan club dengan komunitas ini adalah kalau komunitas ini
mereka dengan hobi yang sama. Seperti komunitas yang pernah gua ikutin, ada Football Boots Indonesia, itu komunitas yang tentang pecinta sepatu bola ori begitu. Itu sepatu bola ori, mereka ada pengkajian tentang sepatu bola gitu. Jadi kita wawasannya bisa terbuka membedakan antara sepatu original atau sepatu KW. Lalu ada komunitas lain juga seperti pecinta jersey ori. Nah itu yang gua bilang komunitas ya, satu kayak fan club tapi dengan kecintaan hobi yang sama begitu. Masih banyak fan club lain ya, yang ada di kita ini, kayak tadi gue bilang, gue ambil contoh dua, Football Boots Indonesia, atau enggak pecinta jersey original, pecinta jersey retro, banyak macam-macam. Dan yang sekarang juga yang baru adalah Photographer Football Club. Photographer Football Club ini juga salah satu komunitas antara tukang foto yang sering motoin di pertandingan sepak bola. Mereka berkumpul membuat ajang untuk catering, seperti itu komunitas yang ada di kita ini. Nah oke, mungkin itu aja, sekian video dari gua, teman-teman. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa menjadi wawasan buat kita semua. Dah, untuk kita bermain bola juga, kita bisa tahu bahwa wah, kita ini sebenarnya bukan pemain pro, kita hanya main di fan club aja. Makanya kalau gue bilang, kalau bisa main bola ya kita normal aja lah, mencari selamat aja, karena kita bukan pemain pro yang hidupnya terjamin oleh klub macem-macem kalau kita cedera ya kan. Makanya kita ambil pelajaran dari yang kemarin terjadi di Stadion Patriot Bekasi, bahwa kalau bertanding udah kita nggak usah pakai ambisi, kita main dengan bahagia, dengan sangat bahagia, intinya silaturahmi dan kita nyari sehat. Oke, begitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gua John F. Lalu nyalahin lonceng notifikasinya supaya gua bisa tetap memberikan informasi dan wawasan sepak bola untuk kalian. See you, assalamualaikum dan bye-bye.